Ya, pemirsa, dialog kami lanjutkan dan kita akan menyapa pemirsa yang ada di rumah, Bapak Rudi di Klender. Pak Rudi, selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak Rudi, di studio ada Kapolda Metro Jaya dan sosiolog. Silakan tanggapan Anda terkait dengan upaya mengatasi konflik sosial ala DKI. Oke, pertama-tama saya ucapkan dulu selamat atas Bapak Tito yang jadi Kapolda Metro Jaya, Pak ya. Ya, terima kasih, Pak. Selamat dan selamat dengan tugas-tugas yang lebih berat lagi nih, Pak, untuk hadapi Polda ini, Pak. Oke, baik. Gini, Pak, Pak Tito dan Bapak-Bapak Ibu di situ ya, menghadapi Jakarta, masalah Jakarta ini mudah, Pak. Asal jangan HAM ini ikut campur dalam tugas polisi deh. Kayak zamannya Pak Harto dulu, ya. Polisi tegas, TNI tegas, aman Jakarta. Tapi kalau polisi apa-apa sedikit didikte, sedikit dimaki-maki, di ini kasihan polisinya kayak Pak Tito, ya. Capek-capek, mau panas-panas, tapi nggak dihargai kan? Kayak macam Jakarta mau dibikin modern sama Gubernur Ahok kan, sama cita-citanya Pak Tito, tapi susah, Pak. Berantem antar kampung, berantem pelajar. Ya. Coba kita lihat Singapura. Mana ada HAM yang mau kacau-kacau dia? Ya, kita akhirnya kan bisa tertib kan? Pak Rudi, keamanan di Klender sendiri seperti apa gambarannya, Pak? Kalau di Klender sini kita kerjasama antar warga, Pak. Bu ya, kita kerjasama antar warga. Jadi kalau ada apa-apa kita langsung tindak sendiri, baru laporkan ke kepolisian gitu. Ya, masalahnya apa, Pak? Tawuran ini antar warga begitu? Banyak, Bu. Kadang-kadang aja anaknya diinjak pantatnya aja udah langsung ngamuk lah, bawa orang tuanya, linya itu segala macam. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi atas tanggapannya. Saya mungkin ke Pak Tito langsung untuk menanggapi, Pak. Ini ternyata tadi terakhir Pak Rudi bilang masalah kecil sedikit saja bisa memicu untuk jadi tawuran gitu. Iya, betul. Iya, saya sendiri sudah dari Letnan, saya 87, saya dinas di Jakarta, di Jakarta Pusat, yang juga banyak tawuran, 16 tahun saya di Jakarta. Kadang-kadang bukan hanya itu. Masalah burung saja saya sampaikan, burung merpati terbang ke seberang kali di daerah Kali Pasir dulu, ditangkap warga sana itu langsung bisa rame konflik. Ya. Kenapa? Karena memang warga Jakarta ya mungkin karena kepadatan yang tinggi, interaksi masyarakat yang sangat tinggi, kadang-kadang segala macam ini cepat emosi. Baik. Ya. Betul. Pak Tito, tapi kalau kita melihat kan ini penyebab kecil saja bisa menjadi masalah besar. Ini bagaimana kemudian Polri bisa mencegah hal-hal kecil ini terjadi? Ini kan susah, Pak. Sebenarnya bisa. Ini bagaimana, komunikasi yang perlu digalakkan. Jadi misalnya kita memetakan, ini daerah katakanlah di Johor Baru, ya, yang dulu banyak tawuran juga, sekarang tidak. Nah ini dibuat dengan kegiatan pencegahan ini kita petakan, siapa saja kelompok-kelompok yang sering berkelahi ini. Oh ini. Akar masalahnya apa? Masalah kecil gini-gini. Buat mereka kegiatan-kegiatan agar mereka berinteraksi. Tadi pernah saya sampaikan misalnya kegiatan olahraga. Ya. Kegiatan olahraga antar pemuda. Main bola voli bersama. Kemudian ada pembinanya di situ dari Polri, dari TNI, dari Pemda. Ya. Kemudian biar kegiatan yang lain musik mungkin. Kegiatan-kegiatan yang seni. Yang membuat mereka ini ada penyaluran dan kemudian mereka berinteraksi secara positif daripada kemudian lempar-lemparan gitu. Pak Tito, selain tadi Jakarta Pusat ya, tadi Bapak mengacu ke Johor begitu ya, apakah daerah rawan konflik lainnya juga tertumpu di situ atau di timur, barat dan lainnya? Ada seperti di timur apa juga pemetaan? Ramadan yang kedua itu ada peristiwa di Jakarta Timur, ada tawuran juga. Di Johor Baru aman selama 2 tahun. Saya sangat apresiasi Kapolres dan Kapolsek, mereka punya konsep. Nah di daerah lain juga masih terjadi, di Jakarta Timur juga. Nah saya pemerintahan Kapolres, yang Kapolsek, saya kumpulkan semua, buat konsep persis sama seperti yang dikerjakan oleh Polres Jakarta Pusat di Johor itu. Apapun juga itulah prestasi. Nah caranya mereka sama, mereka membuat kegiatan-kegiatan pencegahan, dibuat pos-pos pengamanan terpadu, kemudian banyak dialog dilakukan. Dan itu terbukti 2 tahun tidak ada konflik. Pak Tito, ada tidak sih pemetaan di daerah Jakarta ini yang rawan terjadinya tawuran? Ada tidak supaya kita ada bisa beberapa tahu? tempat, ada beberapa tempat ya. Tapi saya pikir saya nggak perlu sampaikan. Sensitif, saya tidak ingin menyinggung. Tapi sudah ada pemetaannya begitu ya. Baik, kalau Pak Tamrin Baru ya, Johor Baru itu ada kegiatan UI di sana. Sudah hampir masuk 3-4 tahun ini sekarang.
Jadi mereka lihat masalah akarnya sebenarnya lebih ke masalah perumahan. Jadi itu rumah itu terlalu padat di situ dan satu keluarga itu hanya ada satu kamar kadang-kadang. Jadi tumpuk-tumpuk di situ. Jadi anak-anak itu kalau mau pulang, anak-anak muda remaja, kalau mau pulang mau tidur juga nggak bisa. Akhirnya karena nggak bisa duduk dalam rumah, duduk juga susah, tidur juga susah, mereka pergi ke pojok-pojok jalan. Nah, mulai mereka di situ minum, gangguin cewek-cewek lewat atau gangguin tukang gerobak-gerobak itu suka dirampok gitu. Saya pernah tinggal di Johor Bahru, saya lihat. Itu tukang gerobak pernah dirampok malam-malam. Nah, jadi saya kira ada akar masalah di situ, yaitu masalah perumahan. Nah, kalau Pak Ahok bisa membantu dengan menyelesaikan masalah perumahan itu, barangkali bisa teratasi. Kalau penindakan itu kan polisi sebenarnya. Ini nampaknya kita ada informasi yang ingin kita tampilkan terkait data juga, ya. Pak Tamrin, kami mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait dengan tawuran warga maupun tawuran pelajar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kita tampilkan berikut ini. Ya, sepanjang tahun 2010 terjadi 74 peristiwa tawuran, sementara pada kurun waktu Januari hingga Juli 2011 terjadi 20 kasus tawuran. Nah, ini yang mungkin teridentifikasi Pak ya, mungkin yang tidak teridentifikasi bisa lebih banyak atau mungkin jauh melebihi angka ini. Dan kemudian pada tahun 2012 Komnas Perlindungan Anak mencatat ada 98 kasus tawuran pelajar. Kita lihat kemudian dari grafis yang ada tahun 2013, Komnas Perlindungan Anak mencatat terjadi 112 kasus tawuran pelajar di Jakarta. Di sini juga ada peningkatan signifikan ya pada tahun 2014 di mana periode Januari hingga 15 November kita lihat terjadi 769 tawuran pelajar. Di tahun 2014 tahun ini kemarin terdapat 13 pelajar yang meninggal dunia akibat tawuran. Ya, sementara di tahun 2015 juga terjadi sejumlah tawuran warga maupun antar pelajar. Di antaranya pada 26 Februari 2015, 3 pelajar SMP luka bacok saat tawuran di Pondok Labu, Jakarta Selatan. 2 Februari 2015, Senin malam, tawuran warga menyebabkan ribuan pengendara mobil dan motor terjebak kemacetan di Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. 25 Januari 2015, tawuran antar warga di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Sementara itu 31 Maret 2015 tawuran mahasiswa Universitas Trisakti dengan mahasiswa ISTM. 21 Mei 2015 dua kelompok warga terlibat tawuran di Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender, Jakarta Timur. Yang terakhir kita tampilkan yang terdekat terjadi pada tanggal 31 Mei 2015, tawuran warga di Jalan Kiai Haji Moh Mansur, Tambora, Jakarta Barat menewaskan 2 orang. Ya, kita melanjutkan perbincangan, Enggan. Ini Pak Tamrin, kalau kita lihat tadi terkait roadmap ya dari Pak Tito sendiri, daerah rawan-rawan konflik begitu. Ini analisa Anda seperti tadi yang juga pernah dirilis oleh UGM, daerah rawan konflik Jakarta. Ini bagaimana karakteristik tipologi masing-masing daerah tersebut sehingga dikatakan rawan begitu, Pak? Kalau secara garis besar ya, daerah-daerah yang banyak menumpuk saudara-saudara kita dari kelas bawah, itu di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Jakarta Timur kelas menengahnya cukup banyak, kelas atasnya agak kurang. Di Jakarta Pusat itu lebih banyak juga kelas menengah. Jakarta Selatan itu lebih banyak kelas yang atas kan. Nah, kalau dilihat itu juga dari frekuensi itu kalau didistribusikan per daerah itu juga akan kelihatan itu bahwa di daerah-daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat dan sebagian Jakarta Timur itu sering terjadi. Nah, kalau Jakarta Selatan bukan warga, tapi lebih banyak antar pelajar. Kalau Jakarta Selatan. Nah, jadi pertanyaannya seperti itu. Jadi saya pikir kalau misalnya ingin melakukan pencegahan secara substantif dalam jangka panjang, itu perbaiki beberapa pelayanan dasar. Yang pertama adalah perumahan. Kemudian yang kedua adalah penanganan mereka yang bekerja sebagai PKL. Nah, ini saya mau usul sama Pak Ahok nih, jangan terlalu keras sama PKL itu. Kalau PKL itu dikerasin gitu, apalagi mau dikasih senjata itu Satpol PP, saya kira bahaya sekali. Itu kan memberi contoh kekerasan juga kan.
Jadi jangan lebih baik tangani PKL ini seperti Pak Jokowi dulu tangani PKL di Solo. Itu bagus sekali caranya itu. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi butuh berapa lama Pak? Ini kan terkait tata kota juga ya Pak, infrastruktur begitu. 3-4 tahun itu bisa PKL. Jadi pertama perumahan, kemudian itu pencarian nafkah dari kelas-kelas bawah yang berusaha sebagai PKL, kemudian pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dan jangan sampai ada ketimpangan gitu misalnya antara mereka yang tinggal di Kelapa Gading gitu dengan perumahan-perumahan kumuh dari rakyat yang di sekitar Kelapa Gading dan kemudian jatuh sama dengan ras itu kan. Nah itu berbahaya sekali. Nah jadi itu jangan sampai itu ada ketimpangan yang begitu menyolok antara rakyat kecil dan orang mereka yang berpunya gitu. Kemudian pelayanan sekolah. Nah sekolah tadi saya udah usul jangan sekolah yang eksklusif. Lebih baik itu sekolah-sekolah yang semua orang bisa masuk campur gitu, gitu Pak ya. Ya, tapi per rayon. Jadi jangan orang-orang yang berduit semua sekolahnya di Jakarta Selatan itu. Itu repot gapnya itu. sekali begitu. Baik. Jadi berarti Pak Tito ini membutuhkan bantuan dari berbagai macam instansi pemerintah nih, karena itu kan bukan tugas-tugasnya Polri, betul ya Pak Tito ya? Ini itu dari pemerintah pusat mestinya. Ya, Pak Tito bagaimana? Ya, saya tentunya ini untuk long term ya, untuk jangka panjang rekayasa tata kota ini sangat penting ya, termasuk segala aspek yang tadi disebutkan, masalah perumahan, kesehatan, pendidikan. Tapi kita juga tentu harus berpikir short term, sehingga saya berpikir bahwa kalau kita hanya menunggu long term, nggak akan selesai nih masalah. Kita berupaya menekan dengan program-program short term dengan tim ini, sehingga mekanismenya lah kita melakukan langkah proaktif, dialog, pendekatan, ya, dari bawah sampai ke atas, termasuk melibatkan alim ulama, sehingga dengan pendekatan keagamaan, pendekatan seni, pendekatan olahraga, posyandu mungkin dan lain-lain di tempat-tempat tersebut ya, ini tidak akan menyelesaikan masalah, tapi paling tidak akan dapat meminimalisir, meredam potensi-potensi ini. Kita berupaya melihat akar masalah ada, tapi kita upayakan trigger faktornya jangan sampai pecah, dan kemudian bisa membuat tawuran menjadi pecah juga. Gitu. Pak Tito, ini nampaknya ada juga penelpon yang ingin langsung berdialog dengan Pak Kapolda dan juga Pak Tamrin. Ini dari Cakung, Jakarta Timur, Wawan. Selamat siang, Wawan. Selamat siang, Mbak. Ya, di studio sudah ada Pak Kapolda. Silakan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Pak Kapolda, mungkin kita bisa mengambil contoh waktu zaman Orde Baru, Kantipmas itu yang diaktifkan kerjasama dengan polisi, karena tawuran sudah sangat mengkhawatirkan, karena selalu aja setiap tahun dan selalu ada terapinya, tapi selalu terulang. Jadi mesti kita ambil contoh kembali ke waktu sama Orde Baru, ada Kantipmas, jadi seluruh masyarakat terlibat, RT RW, karena kalau parsial caranya penyelesaiannya minta alim ulama minta itu enggak susah. Lebih kerjasama masyarakat lewat Kantipmas itu. Saya kira itu jalan keluarnya. Baik, terima kasih Pak Wawan. Pak Tito, ini melibatkan masyarakat, menurut Pak Wawan ini penting sekali. Itu yang betul yang benar oleh Pak Wawan ini. Dan ini sebenarnya bisa diakomodir oleh tim pencegahan tadi. Ini kan ada tim penanggulangan konflik sosial. Katakanlah tingkat Jakarta Timur. Di situ nanti ketuanya adalah wali kota, kepala daerah. Di sana disebutkan, gitu dalam instruksi disebutkan pemimpinnya adalah tim ini dipimpin oleh kepala daerah. Di bawahnya mungkin ada Kapolres sebagai wakil, atau ada unsur lain. Bisa juga tokoh masyarakat di situ. Bisa juga mungkin Dandim menjadi wakil. Nah kemudian ada tiga kaki. Kaki pertama tim pencegahan. Tim pencegahan ini bekerja terus-menerus. Ini bisa saja ketuanya dari Pemda, bisa saja dari Polri, bisa saja dari TNI, bisa juga dari tokoh masyarakat. Semua tokoh masyarakat bisa terakomodir di sini. Tokoh agama, alim ulama lain yang dianggap penting dan cocok untuk menyelesaikan masalah di tempat itu. Ya. Misalnya masalahnya tawuran, mungkin tokoh pemuda yang di situ yang dulunya jagoan tawuran, dia bagian dari tim itu. Ya. Jadi harus tapi kalau tim yang kedua, tim penghentian kekerasan itu wajib penegak hukum. Jadi pimpinannya harus polisi di sana. Karena ini langkahnya penegakan hukum. Nah tim yang ketiga pemulihan konflik boleh Pemda,
boleh tokoh masyarakat, boleh TNI, boleh Polri, boleh siapa saja. Yang kedua itu yang wajib polisi, karena harus koridornya penegakan hukum. Kita bahas penyelesaian eskalasi masalah ini ya di pencegahan, penindakan dan juga nanti pemulihan di segmen berikutnya, Pak. Kami akan kembali, tetaplah Dialog Lunch Talk.